Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di perkuliahan pada siang hari ini. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik, sebelumnya kita awali dulu perkuliahan kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya sehingga perkuliahan nanti kita bisa berjalan dengan lancar dan tentunya nanti bisa membawa kemanfaatan untuk panjenengan semuanya. Pada hari ini yang as-sholihah al-Fatihah. Saya absen dulu ya. Yang pertama Mas Azam Qais, Muhammad Syahri, Asyafara Tamananda, terakhir Mbak Dina Latifatul. Oke, sudah siap ya untuk kita belajar hari ini? Siap. Siap itu indikatornya adalah fokus, gitu ya. Nah, maka untuk ngetes fokus atau tidaknya jenengan ya, ini ada gamenya tepuk saja ya. Nah, kalau nanti saya bilang tepuk tangan satu begitu, berarti tepuknya satu kali. Kalau dua kali. Kalau tiga kali. Oke, kita coba. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga. Oke, good. Nah, nanti kalau saya tidak bilang tepuk tangan, jangan tepuk ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan pendidikan. Kalau minggu lalu kita telah membahas terkait dengan pengembangan budaya organisasi di sekolah atau di madrasah, yang mana salah satu yang dikembangkan budayanya adalah kepemimpinan. Maka hari ini kita akan fokus untuk membahas terkait dengan kepemimpinan pendidikan ya. Nah, apa yang menjadi sub CPMK ya? Jadi ada capaian yang nanti bisa dengan capai ketika perkuliahan hari ini selesai terkait dengan kepemimpinan pendidikan ini. Nah, apa capaiannya? Itu nanti diharapkan dengan ya mahasiswa mampu memahami. Nah, memahami itu indikatornya apa? Satu, yaitu bisa menjelaskan. Yang kedua, bisa mengidentifikasi. Yang ketiga adalah bisa menguraikan. Apa itu konsep kepemimpinan pendidikan? Jadi nanti dengan bisa menjelaskan pengertian kepemimpinan pendidikan, bisa mengidentifikasi gaya-gaya atau tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perilaku, dan juga bisa menguraikan terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan itu seperti apa. Nah, untuk mengawalinya, saya ingin kemudian mengetahui bagaimana pemahaman awal jenengan terkait dengan kepemimpinan pendidikan. Untuk itu, siapkan handphonenya, ya, siapkan handphonenya. Kemudian silahkan akses ini, ya, di alamat https://pretestkp street PAI ya. Nah, silakan, atau di scan QR code-nya. Ya, scan QR code-nya, silakan. 9 responden ya. Nah, di sini ada yang menyebutkan ya, kepemimpinan dalam pendidikan adalah suatu bentukan organisasi maupun perorangan yang dimana tujuannya untuk memimpin dan menghandle dari banyak cakupan lingkup pendidikan. Oke, good, gitu ya. Kemudian ada yang memberikan respon kepemimpinan dalam pendidikan suatu yang berjalan untuk mencapai suatu tujuan. Gaya kepemimpinan ada 3, yakni otoriter, bebas, dan terpimpin. Oke, good. Berarti dia sudah tahu 3 gaya kepemimpinan. Ya, apa tangan untuk kita semua. Ya, baik. Nah, nanti untuk pemahaman lebih lanjutnya nanti kita akan diskusikan bareng-bareng nanti. Nah, sekarang ya untuk kegiatan pertama ini saya minta dengan nanti bisa mengakses ini link yang sudah saya cantumkan itu, silakan di link dapat diakses lagi. Nah, nanti akan dengan dapatkan 1 artikel ilmiah terkait dengan kepemimpinan pendidikan. Ya. Saya beri waktu ya kurang lebih 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit, silahkan dibaca ya artikelnya itu, kemudian silahkan dituliskan di lembar kertas ya, begitu. Nah, apa yang menjadi konsep kunci dari artikel itu? 10 menit ya, sudah selesai. Oke, saya minta 1 atau 2
nanti silakan menyampaikan apa yang sudah dituliskan terkait dengan konsep kunci dari artikel yang sudah dibaca tadi itu. Oke, yang pertama dari Mbak yang belakang. Nah, Mbak siapa? Mbak Dina. Oke, silakan berdiri Mbak Dina, sampaikan secara keras ya. Yang pertama yaitu kepemimpinan organisasi. Dalam kepemimpinan adalah peran kunci dalam keberhasilan organisasi, mempengaruhi perilaku anggota untuk mencapai tujuan. Selanjutnya gaya kepemimpinan ada 5. Yang pertama autokratis, yaitu pemimpin memegang kendali penuh. Dan yang kedua paternalistik, yaitu pemimpin bersikap sebagai pelindung. Yang ketiga kristematik, yaitu pemimpin yang memiliki daya tarik pribadi. Yang keempat laissez-faire, yaitu pemimpin memberi kebebasan penuh kepada bawahan. Yang kelima demokratis, yaitu pemimpin yang melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, dianggap paling efektif. Oke, good. Ya, oke, tepuk tangan untuk Mbak Dina. Semuanya sudah mencatat poin-poin kunci dari apa ini artikelnya, begitu ya. Nah, nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, monggo nanti bisa disampaikan kepada pemakalah yang akan mempresentasikan makalahnya hari ini, begitu ya. Oke, untuk hari ini yang presentasi kelompok berapa? Kelompok 5 ya, kelompok 5. Oke, siapa anggotanya? Mbak Ayun, Mbak Dana, sama Mbak Jeva. Oke, silakan ke depan Mbak. Ya, kelompok 5 sudah siap ya presentasi. Oke, silakan dimulai. Izin bertanya, yaitu bagaimana cara mengubah gaya kepemimpinan seorang pemimpin dari autokratik menuju gaya kepemimpinan demokratis tanpa menimbulkan resistensi. Terima kasih. Baik, satu saja yang ingin ditanya. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan dari Mas Azam ya. Jadi untuk merubah itu sudah merupakan watak bawaan dari seorang pemimpin tadi. Kadangkala seorang pemimpin itu tidak merasa bahwa dia itu memimpin secara otoriter. Kalau tidak ada yang menasihatinya atau memberitahu bahwa gaya kepemimpinannya itu terlalu otoriter. Jadi seorang pemimpin itu kadang-kadang tidak sadar juga terhadap gaya kepemimpinannya. Untuk merubahnya menjadi demokratis tadi, dia sebenarnya harus paham dulu bagaimana cara dia memimpin. Seharusnya ini tuh sudah dia paham dengan gaya kepemimpinannya, baru pelan-pelan dia belajar kepemimpinan demokratis tersebut, kemudian pelan-pelan diterapkan bagaimana kepemimpinan demokratis, bagaimana perubahan dari kepemimpinan yang otoriter menjadi demokratis yang diterapkan kepada anggotanya. Baik teman-teman semuanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Saya rasa cukup jelas ya teman-teman semuanya ya. Baiklah, untuk pemaparan kita pada siang hari ini dan diskusi kita sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bolehkah kami tutup Bapak? Oke, silakan Mbak. Ya. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya dari pemaparan dari kelompok 5 ini menjelaskan terkait dengan konsep kepemimpinan pendidikan. Diskusinya juga cukup menarik tadi ya. Kepemimpinan ini menjadi diskusi yang cukup menarik. Itu sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun akan menjadi diskusi yang sangat menarik dan tidak akan ada habisnya. Karena apa? Di setiap aspek kehidupan itu pasti yang ada yang namanya kepemimpinan yang dilakukan oleh masing-masing orang. Itu sudah pasti. Karena apa? Sudah menjadi sunatullah. Ya, Rasulullah sudah menyebutkan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian semua itu adalah pemimpin dan besok akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi semua orang ini pasti akan menjalankan fungsi kepemimpinan pada semua aspek kehidupan yang ada. Sekarang ya, saya ingin membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok.
ya untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya ya. Oke, pembagian kelompoknya ini berdasarkan bulan lahir. Nah, untuk tugasnya ini nanti saya berikan studi kasus. Jadi ada satu kasus begitu terkait dengan kepemimpinan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan begitu. Nah, nanti tugasnya dengan nanti melakukan analisa terhadap kasus yang ada di lembaga itu terkait dengan bagaimana seorang kepala sekolah itu menjalankan proses kepemimpinannya. Jadi nanti silakan didiskusikan di masing-masing kelompok ya untuk memecahkan problem ya dari kasus yang ada di lembaga pendidikan itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ya, saya minta nanti perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan dari hasil analisa terhadap kasus yang sudah saya berikan. Begitu ya? Oke, dari kelompok mana dulu ini? Ya, dari kelompok mana? Sini Kak. Paling sedikit? Dari kelompok Pak? Oke, ya silakan. Kelompok siapa? Kelompok Pak? Oke, Mas Syahri. Oke, silakan Mas. Tolong diperhatikan yang lainnya. Jadi ada kasusnya sudah jelas tadi itu ya. Nah kemudian dengan penerapan model atau gaya kepemimpinan yang berbasis profetik ya atau kenabian begitu ya, dan itu cukup efektif bisa mengantarkan SMP Al-Furqan ya, Al-Furqan untuk merubah moral dari siswanya, kemudian juga terkait dengan gurunya dan juga orang tua siswa ya, cukup efektif. Nah, ketika ada permasalahan yang sama di sekolah yang sama, menurut kelompoknya Mas Syahri ini akan menerapkan gaya kepemimpinan yang sama. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ini. Kalian ya, jadi sudah dengan diskusikan ya cara berkolaborasi di kelompoknya masing-masing terkait dengan studi kasusnya dan juga analisa permasalahan termasuk bagaimana solusi yang kemudian dengan tawarkan untuk memecahkan problem yang terjadi di di lembaga itu. Jadi apa yang sudah dengan diskusikan itu adalah satu gaya kepemimpinan dan ini menjadi tawaran ya, tawaran untuk gaya kepemimpinan yang paling efektif ya dan menjadi alternatif terbaik saat ini dan juga yang akan datang. Kepemimpinan apa itu? Kepemimpinan profetik. Ya, Mas Azam ini masih terngiang-ngiang dengan demokratisnya tadi itu ya. Padahal sudah diskusi dengan kepemimpinan profetik. Nah, kemudian ada nilai-nilai kepemimpinan profetik ya yang kemudian bisa diinternalisasikan dalam proses kepemimpinan. Nah, apa saja yang menjadi nilai kepemimpinan profetik ini? Ya, jadi nilai ini dikembangkan oleh Kunto Wijoyo. Siapa itu? Ini adalah salah satu pakar di bidang ilmu sosial yang melahirkan terkait dengan konsep profetik ini. Ya, nah ini dia melakukan kajian, ya, mencari terkait dengan apa itu nilai kepemimpinan profetik. Nah, kemudian dia menemukan ayat ini, Quran surat Ali Imran ayat 110. Nah, oke, siapa yang ingin membaca ini? Yo, yang ingin membaca salah satu. Ya, Mbak Hidayah, ayo, ya Mbak Hidayah, silakan dibaca Pak Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Baik, ada yang mungkin ditanyakan terkait dengan profetik? Sudah paham? Sudah paham semuanya? Baik, sebelum saya akhiri ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu menjadi faktor yang signifikan bagi pengembangan organisasi. Maju mundurnya organisasi ditentukan oleh kepemimpinan. Maka kemudian bagaimana seseorang itu harus bisa memainkan perannya sebagai seorang pemimpin yang
baik, yang efektif itu yang menjadi tuntutan. Ya, karena itu menjadi kunci dia. Kalau dia bisa melakukan kepemimpinan yang efektif, maka akan menjadi jaminan bahwa lembaganya juga akan semakin efektif. Begitu ya. Terakhir ya, silakan tadi kalau ada pretest ya terkait dengan pemahaman awal jenengan. Nah sekarang ada post test untuk mengukur pemahaman jenengan tadi itu seperti apa ya. Oke, silakan diakses ya, buka HP-nya, diakses https post test KPPAI ya. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Oke, nanti jawaban akan saya koreksi, hasilnya nanti akan saya sampaikan melalui WA group. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, tes juga sudah dilakukan. Sudah saatnya kita untuk menutup perkuliahan ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan secara berkolaborasi ini, apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua mahasiswa. Dan tentunya nanti mohon apa yang sudah jenengan pahami pada kesempatan hari ini terkait dengan kepemimpinan pendidikan, terkait dengan gaya, terkait dengan faktor yang mempengaruhi, dan juga alternatif-alternatif terbaik dari kepemimpinan ini, mohon nanti ketika jenengan menjadi pemimpin yang sesungguhnya silahkan diterapkan ya, silahkan diterapkan. Begitu ya, siap? Siap. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan insyaallah di diskusi yang lebih menarik tentunya, begitu ya. Dan semoga semuanya sehat, begitu ya. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi